Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan yang kedua ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membicarakan tentang basmalah yang kita reproduksi sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita harus menyandarkan semua perilaku kita kepada Allah, karena aku memulai satu kegiatan bersama-sama Allah, atas nama Allah dan atas pertolongan Allah, agar kita mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Sekarang kita lanjutkan ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini diawali dengan tahmid, alhamdulillah. Dari kata-kata hamidah yang artinya adalah memuji atau pujian. Kalau kita berbicara tentang pujian saja, pujian itu untuk siapa? Enggak jelas, umum banget. Ada kata-kata pujian, pujian itu untuk siapa? Maka ditambah dengan al yang disebut dengan alif lam ma'rifat. Pujian itu, gitu ya. Pujian itu, maka di sini dilanjutkan lillah. Pujian itu hanya kepada Allah. Jadi sangat jelas bahwa alhamdulillah, pujian itu hanyalah untuk Allah, hanyalah milik Allah, hanyalah semata-mata karena Allah. Kalau begitu manusia yang lain butuh pujian enggak? Makhluk butuh pujian? Ya butuh pujian manusia, makhluk itu perlu dipuji. Tetapi yang layak dipuji adalah di dalam surat Al-Fatihah ini, konteksnya adalah karena kekuasaan Allah. Kalau di dalam pondok pesantren, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi, kagungane Allah. Jadi kalau semua pujian itu hanya yang memiliki Allah. Apakah manusia tidak boleh? Pujian kadang-kadang yang disampaikan kepada manusia yang lain, orang lain, ini akan menimbulkan satu kesombongan. Biasanya akan memunculkan seperti itu. Oke. Jadi secara singkat, alhamdulillah, semua pujian itu yang layak dipuji lillah, inilah, hanya semata-mata kepada Allah. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi, kagungane Allah. Oke. Kata-kata Allah dari kata-kata ilahun. Dulu sebelum ada ajaran Islam, orang-orang Arab jahiliyah itu kalau memulai pekerjaan itu adalah Bismillah, Bismil Uzza, itu menyebut sesembahan mereka. Ketika sudah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini inilah penting kita mengetahui bahwa yang layak dipuji satu-satunya adalah Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini ada alif lam ma'rifat, pujian itu hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Ini sifat yang pertama. Rabbun. Rabbun itu dari kata-kata robba yurabbi tarbiyatan, bahwa artinya Rabbun adalah melindungi, mendidik, membimbing. Melindungi, maka ada fakultas tarbiyah, ada prodi tarbiyah, itu adalah dari kata-kata robba yurabbi tarbiyatan. Nah, di sini inilah pentingnya bahwa kita itu tahu bahwa maka di daerah Jawa Timur, orang laki-laki yang sudah berani rabi, itu dari kata Rabbun, adalah sudah berani untuk
melindungi, untuk mendidik istrinya, untuk menjadi ayah itu adalah orang laki-laki di Jawa Timur itu yang berani rabi. Nah, ini adalah selingan. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang melindungi alam semesta, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing, yang mendidik alam semesta. Nah, di sini ini penting sekali bahwa kita itu harus mengakui sifat Allah yang pertama, yang mengapa Allah harus dipuji? Karena Allah yang membimbing, yang menguasai seluruh alam itu. Alam adalah ciptaan Allah, yang melindungi alam semesta adalah Allah juga. Yang membimbing, mendidik alam semesta adalah Allah juga. Maka ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Ada yang menafsirkan rahmatan lil alamin adalah rahmatan lin nas, bukan rahmatan lil muslimin. Tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu adalah memberi rahmat kepada alam semesta. Ada yang menafsirkan rahmatan linas, siapapun manusia. Maka ada disebut dengan ukhuwah basyariyah. Itu adalah karena kita harus menyampaikan, kita harus melindungi semua manusia. Kalaupun kita berbeda agama, berbeda madhab, berbeda bendera, tetapi tidak berbeda atas nama manusianya. Maka benar-benar harus diperhatikan bahwa Allah Maha pelindung alam semesta ini. Kalau kita kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan sesuatu atas nama Allah, aku melakukan sesuatu bersama-sama Allah, aku melakukan sesuatu adalah atas pertolongan Allah, maka kita harus sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah, selalu melindungi semua makhluk. Nah, di sini inilah pentingnya manusia itu, bahwa kita rahmatan lil alamin adalah melindungi semua manusia. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Di samping Rabbul Alamin, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau Allah itu menyayangi, mengasihi semua makhluknya. Kalau ada makhluk merasa tidak diberi kasih sayang oleh Allah, merasa tidak diberikan kasih sayang oleh Sang Pencipta, berarti manusianya yang harus disadarkan ini. Dari kata-kata rahimah. Rahimah. Kalau kita artikan rahim, setiap ibu itu punya rahim. Maka Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim, Rahimah. Dan kasih sayang ibu kepada anaknya itu tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Begitu juga Allah selalu menyayangi makhluk-makhluknya. Hanya kadang-kadang manusia itu tidak merasa bahwa kita itu selalu dikasih sayang oleh Allah semata-mata karena sayangnya Allah, karena kasih sayangnya Allah kepada manusia. Jadi sifat ya Allah, mengapa Allah itu dipuji? Karena mempunyai sifat Rabbul Alamin, karena mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan kasih sayang itu kepada sesama manusia? Apakah kita memberikan kasih sayang hanya terbatas kepada perbeda, sama-sama benderanya, sama-sama mazhabnya, sama-sama kaosnya, atau karena atas nama manusia? Rasulullah diutus adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin, tetapi linnas, untuk semua manusia. Ini salah satunya adalah kembali kepada ayat bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, adalah karena Allah semata. Oke. Selanjutnya ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Oke. Ini sifat Allah yang disebut di dalam surat Al-Fatihah adalah yang ketiga adalah Maliki, yang
mempunyai kekuasaan pada hari kiamat. Sering orang mengatakan bahwa yaumiddin yaum hari agama, bukan seperti itu. Ketika ada kaidah bahasa, ketika ada waktu, apakah itu waktu itu ketemu dengan kata-kata din, maka artinya adalah hisab, yaumul hisab atau yaumul qiyamah, yang merasa bahwa semua manusia itu akan ketemu dengan apa yang disebut dengan hari kiamat. Maliki yaumiddin. Lah, salah satu sifat Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, 3 dan 4 ini adalah haknya Allah. Maka Al-Fatihah itu sebenarnya merupakan ringkasan dari Al-Quran 30 juz. Yang pertama adalah membicarakan tentang sifat Allah. Ini adalah hak Allah. Rabbul Alamin, haknya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, haknya Allah. Maliki Yaumiddin adalah haknya Allah. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Al-Fatihah itu adalah, bahkan ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah disebut juga asy-syifa, obat. Dan disinilah bahwa surat Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, 3 dan 4 ini adalah haknya Allah. Untuk selanjutnya insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke-5. Kita akhiri bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.